tentang dunia IT bersama Nibel Softworld, begitu. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, teman-teman. Jangan lupa follow juga akun Instagram Lentera Wacana dan juga akun Instagram nibbles.softworld, teman-teman ya, untuk bisa mengakses banyak konten-konten edukasi serta webinar-webinar selanjutnya. Baik, narasumber webinar pada sore hari ini, teman-teman, beliau adalah Samuel Halimanto Halim yang sering kita sapa dengan Mas Sam. Beliau adalah sarjana teknologi Unpar Bandung serta dosen informatika Universitas Parahyangan, sekaligus juga co-founder Nibel Software Bandung dari Desember 2015 sampai saat ini. Kita undang teman-teman ya. Mas Sam bisa segera bergabung. Oh, sudah ada di depan Udah. teman. Baik, terima kasih Mas Sam. Oke, antusias sekali nih teman-teman di hari weekend ini Mas Sam. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. ini teman-teman yang join pada sore hari ini tentu saja adalah orang-orang dengan visioner ke depan karena IT ini pasti perkembangannya sangat pesat nih Mas Sam ya. Iya, Jadi betul. saya juga sangat antusias nih pada sore hari ini ingin mendengarkan sharing dari Mas Sam tentang dunia IT, peluang dan tantangan. Jadi pastikan nih teman-teman join sampai akhir untuk link absensi nanti ada di akhir acara teman-teman. Baik, silahkan Mas Sam, 45 menit dari sekarang. Oh, ada timernya ya. Waida ya. Oke. Saya skin ya. Saya skin ya. Siap-siap, sama-sama Mas Sam. Saya udah aman ya, teman-teman ya. Suara aman, ini share-nya sudah keluar. Sudah ya, kami aman ya. Oke, terima kasih banyak. Saya panggilnya Mbak Aida aja ya. Mbak Aida sudah pembukaan dan perkenalan dari saya. Buat saya. Siap, siap Mas. Iya. Tadi saya mau menyadangkan waktu 5 menit awal buat kenalan diri. Udah dikenalin dulu. Jadi halo teman-teman semua, hari ini webinar kita ya tentang dunia IT. Dan kita akan bahas masa depannya bagaimana sih dunia IT ini, terutama buat di Indonesia. Apa aja tantangannya, apa aja peluangnya. Mungkin ini akan saya share sebagai co-founder dari Enable Softworks yang adalah juga perusahaan di bidang teknologi dan keseharian saya memang bermain dengan dunia IT gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya pengen mengucapkan hello dan terima kasih sudah join di hari Sabtu sore ini. Biasanya kalau Sabtu kita liburan, hari ini kita belajar. Terima kasih banget loh, udah pada mau join di hari Sabtu. Tapi sebelum kita mulai presentasinya atau webinarnya, saya minta teman-teman ikut aktif ya di webinar ini. Ayo kita sama-sama membuat webinar ini menjadi lebih menarik dengan mungkin scan QR code ini. Pakai handphone aja cukup, bisa di-scan. Mungkin nanti kita akan bikin sedikit tanya jawab simpel-simpel aja gitu. Yang penting kita uh, bisa terasa interaksinya lah. Lebih menarik webinarnya. Oke, saya kasih waktu dulu ya buat scan ya. Ya teman-teman ya, kita maju ya. Kita tes dulu nih. Testing dulu. Kalau udah pada scan harusnya pada bisa ngisi ini. Coba ya, saya mau tahu nih teman-teman yang di sini range usianya berapa sih kira-kiranya? Usia apakah kurang dari 20, apakah lebih antara 21 sampai 30 atau 30 sampai 40? Coba kita lihat. Oke, saat ini ada 6 respon. Responnya mostly ada di range 21 sampai 30 ya. Berarti mungkin mendekati fresh graduate lah ya bisa dibilang ya, atau masih kuliah awal atau baru lulus, mungkin pengalaman kerja baru 5 tahunan gitu ya. Oke lah, kalau lebih seumur, nggak jauh lah, nggak jauh, nggak jauh. Oke, saya juga pengen tahu nih dari teman-teman sendiri, kan kita mau bahas dunia IT ya, tapi teman-teman ini sebenarnya background-nya apa sih?
Apakah dunia IT, apakah sipil, atau nah politik bagus menarik. Ada apa nih sosial, oke. Ada IT juga, satu politik, psikologi, hukum. Wah, menarik nih. Berarti kita akan ngobrol dengan berbagai sudut pandang dan berbagai background pendidikan, ya teman-teman ya. Ternyata di sini ekspektasi saya tadinya akan banyak jawaban sini itu jurusannya IT gitu. Karena akan mendengarkan webinar tentang IT ternyata sangat beragam. Bagus banget malah, saya jadi senang. Tertarik lah. Ayo, kita mulai ya. Oke, sebelum kita masuk, tadi kan judulnya kita akan bahas masa depan dunia IT di Indonesia ya. Tentang bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya. Tapi mungkin sebelum itu saya mau bahas dulu tentang gimana sih kalau kita melihat perkembangan teknologi informasi ini di Indonesia. Mungkin bahkan kita mundur sekitar 24 tahun ke belakang. Kita lihat di tahun 2000-an. Tadi teman-teman kan antara 21 sampai 30 ya. Beberapa mungkin baru lahir dari mungkin ya. Beberapa ya udah lumayan lah mungkin masih balita. Tapi ya, di tahun 2000-an itu sebenarnya ada fenomena yang menarik. Waktu itu saya masih SD. Waktu itu saya SD, saya sering banget main ke warnet namanya. Warnet ini warung internet. Sebenarnya zaman sekarang masih ada, bukannya berarti hilang ya. Cuman waktu tahun 2000-an itu lagi booming-boomingnya, banyak banget. Di kontak rumah saya aja kayaknya 2 atau 3 warnet ini. Warnet ini ya kurang lebih disediakan komputer, PC gitu ya. Kita bisa main game di situ. Tujuan utamanya main game. Tapi sebenarnya maraknya warnet ini saya rasa sebenarnya adalah faktor penunjang utamanya adalah internet. Dia tahun 2000-an itu sebenarnya Indonesia baru dapat internet dan waktu itu internetnya mahal banget. Kita tuh di kuota, bukan di kuota kayak kita beli paket handphone gitu ya. Kita kuotanya itu pakai waktu. Jadi waktu itu kalau saya sama orang tua saya harus ngelis. Saya udah pakai 5 menit gitu. Langsung cepat matiin. Karena bayarnya itu per menit. Mahal banget waktu itu. Tapi dengan adanya internet ini ternyata membuka peluang besar sekali. Tadi ada bisnis warnet itu basicnya ya kita main game online sama seluruh orang di dunia gitu ya. Dan memang aspek kehidupan ini banyak banget yang berubah. Dulu juga mungkin mulai ke sosial media tahun 2000, kayaknya mau ke sosial media sih 2005-an gitu ya, Friendster waktu itu mungkin yang boomingnya. Coba kita skip 10 tahun dari tahun 2000 itu di mana internet belum masuk ke Indonesia. Kita lihat tuh 10 tahun kemudian tahun 2010-an. 2010-an ini menjadi waktu yang menarik. Waktu itu handphone atau smartphone ini baru mulai merajalela di Indonesia. Dulu iPhone pertama itu kayaknya tahun 2007 ya atau 2008 tuh. Waktu zaman Steve Jobs masih ada, dia sharing tentang iPhone tuh 2007 atau 2008. Terus mau keluar juga handphone BlackBerry yang tadi usianya mungkin 30-an pasti tahu handphone ini. Itu handphone legend di mana semua orang pasti pakainya BlackBerry buat chatting gitu ya. Jadi kalau zaman dulu teman-teman mungkin ada yang nggak tahu WhatsApp itu nggak se-booming itu. Dulu kita orang Indonesia pakai BlackBerry buat chatting, buat PDKT, buat ngobrol sama teman semuanya BlackBerry. Dan cuma sesama BlackBerry aja gitu nyambungnya. Jadi handphonenya baru mulai datang sekitar 2010-an, mungkin tadi ya 2007 atau 2008 iPhone keluar. Terus selain itu juga kita baru dapat e-commerce. Contohnya Tokopedia. Dulu tampilannya masih kayak gini. Tokopedia itu saya kemarin lihat ternyata dia launching produk utama barunya di tahun 2008 atau 2009 sekitar itu juga. Jadi tahun 2010 itu menarik karena handphone keluar dan juga e-commerce juga keluar dan sosial media udah mulai booming. Waktu itu masih zaman Facebook, belum Instagram. Dia tahun 2010 ini eh, teknologinya mendapat lonjakan signifikan banget teman-teman. Ini karena kalau saya lihat ya, karena handphone sebenarnya. Smartphone ini memungkinkan kita sebagai masyarakat bisa mengakses software atau internet dimanapun kita berada. Ini beda jauh dengan waktu zaman 2000-an tadi. Zaman 2000-an itu udah internet mahal, kita harus pakai PC buat mengakses internet. Tapi tadi 2010 kita dapat teknologi smartphone ini yang mengubah semuanya. Dari e-commerce, kita bisa sosial media. Coba sekarang teman-teman juga pasti nggak bisa gitu ya, hidup sehari tanpa handphone. Tanpa buka Instagram, buka TikTok mungkin, buka Shopee, Tokopedia. Pasti setiap hari ada aja yang dilakuin dengan smartphone. Jadi tahun 2010 ini benar-benar tahun yang uh, bikin teknologi kita maju pesat. Kita coba skip 10 tahun lagi. Ingat ya, 2020 ada apa? 2020 itu masa pandemi.
masa pandemi ini juga sebenarnya saya bisa bilang musibah ya, musibah gitu kan, kita banyak yang terkena dampak negatifnya, tapi di sisi lain kalau kita nampak positifnya ada juga, yaitu WFH ini atau tren bekerja yang baru, di mana di sini next lagi di masa pandemi ini kita dari segi pendidikan, dari segi bisnis, dari segi cara kita bekerja, semuanya dipaksa banget gitu ya buat maju. Yang tadinya kita biasa harus meeting offline, bekerja nggak efisien, kita juga nggak tahu bisa meeting online pun dulu juga saya nggak tahu. Ternyata bisa ya meeting online gitu. Saya baru tahu waktu masa pandemi, dan kita di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, jadi dipaksa maju jauh lebih cepat. Jadi mungkin sebenarnya kalau nggak ada COVID atau pandemi, kita ini mungkin di 2024 ini nggak akan kondisinya, bahkan webinar gini mungkin nggak akan ada teman-teman. Mungkin kita bisa baru webinar ini mungkin tahun 2030. Jadi mungkin ada sisi positifnya dari COVID atau pandemi, kita memajukan tren teknologi, jadi lebih maju cepat gitu ya, dipaksa banget. Sehingga kayak Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, yang kayak gitu-gitu pasti secara perusahaan dia tiba membludak besar, dan endingnya kita bisa ngelakuin meeting itu online kayak gini. Nah, jadi kalau teman-teman coba ya, bawa ke handphonenya lagi dong. Kita coba voting lah ya. Kita sharing aja. Teman-teman sebenarnya paling enjoy waktu masa kapan sih? Di masa 2000-an kah? 2010, pandemi, atau sekarang? Coba, oke, pada banyaknya 2000-an per saat ini. Saya sendiri personally sebenarnya mungkin senangnya 2010-an atau 2000-an mungkin ya. Tapi mungkin 2010 sih. Waktu itu mungkin masa-masa yang ya nggak terlalu, kalau menurut saya zaman sekarang ini kita terlalu banyak stick ke sosial media atau ke smartphone kita, jadi mungkin kita agak detach gitu ya. Mungkin meskipun saya orang IT tapi ada perasaan pengen juga gitu main wicing-wicingan gitu ya, main bola plastik itu masih ada perasaannya gitu. Oke, tapi kalau lihat dari survei teman-teman sekalian, masa pandemi itu mungkin menjadi masa yang paling eh, teman-teman nggak suka, mungkin karena itu mungkin teman-teman masih pada sekolah, berarti masih antara 21 sampai 30, masih kuliah atau lagi SMA mungkin waktu itu. Ya mungkin masa itu memang mungkin nggak enak, bosen ya. Saya sebenarnya cukup prihatin sih kalau lagi SMA gitu, kenapa pandemi, wah sayang kelewat gitu sama nih. Oke, tapi ya bagus ini kalau nomor satunya ternyata teman-teman pada lebih paling suka tuh masa sekarang, berarti bagus sekali. Berarti teman-teman mensyukuri lah keadaan yang ada. Oke, kita next ya. Hmm, Oke, tadi kita lihat dunia IT di tahun 2000 ada internet masuk, 2010 kita kedatangan yang namanya smartphone, 2020 atau masa pandemi itu kita kepaksa maju lebih pesat. Cuman kita mau lihat di spesifik di Indonesia ini, di masa sekarang ini, kira-kira apa sih yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Nah, teman-teman mungkin beberapa ada yang udah pernah dengar istilah tech winter, musim dingin teknologi lah kalau di bahasa Indonesia-nya. Tech winter ini apa sih? Mungkin beberapa ada yang belum tahu. Tech winter ini sebenarnya adalah penurunan investasi dari visi atau venture capital untuk startup-startup gitu ya. Jadi tahun 2023 ini saya kasih grafiknya di mana investasi startup di Indonesia itu menurun pesat. Kurang lebih 74% penurunannya dibandingkan periode sama di tahun 2022. Tadinya kita pikir kan semakin kita maju 2023, 2024, 2025, kita pikir investment di startup bakal makin tinggi. Ternyata enggak. Eh, Ternyata investor-investor startup itu udah mulai mikir gimana caranya saya bukan hanya meningkatkan valuasi perusahaan aja, tapi saya bisa mendapatkan profit dari perusahaannya. Jadi ini udah agak berpindah gitu ya, shifting lah. Dari tadinya startup kan namanya startup gitu ya, tujuan utamanya meningkatkan valuasi perusahaan buat dijual lagi. Sekarang udah nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi sehingga investasi mulai di stop, dan efek utamanya dari tech winter ini adalah layoff karyawan. Mungkin teman-teman kalau ada yang temannya kerja di bidang IT, dari developer kayak atau bidang IT lainnya, terutama di startup-startup kayak Goto, Shopee, Group, Genius, atau startup-startup lainnya pasti pernah dengar bahwa ada PHK massal. Bahkan kayak misalnya setahu saya kayak e-commerce gede itu bisa cuma 1 hari dikasih tahu besok kamu udah nggak kerja lagi ya. Itu beberapa saya dengar kejadiannya seperti itu. Dan ini PHK pun hampir 1.000 orang gitu. Bahkan totalnya
Dan ini dari sejak 2022 hingga awal 2023 itu sampai 190.000. Ini di Indonesia aja gitu. Kalian bayangkan betapa banyaknya tenaga IT yang jadi pengangguran di masa tech winter ini. Hanya karena shifting mindset dari investor, dari startup-startup ini gitu ya, yang tadi saya cerita. Nah, coba teman-teman udah dengar tentang tech winter ini atau ini yang lagi terjadi di Indonesia baru-baru ini, apa sih yang teman-teman rasakan atau pikirkan tentang tech winter? Coba di-share lagi ya di handphone-nya. Oke, mungkin berapa ada yang takut, ada serem gitu ya, biasa aja. Ada apa lagi nih? Oh, oke, kaget ya. Jadi memang sebenarnya saya pun waktu masa-masa awal teman-teman saya cerita gitu ya. By the way kan saya juga lulusan informatika gitu ya. Jadi saya juga sering dengar dari teman-teman yang lain pada di layoff, dan kebetulan saya tahu berapa gaji mereka, yang bergaji mereka memang cukup besar. Mostly yang di layoff itu yang udah gaji 2 digit, bahkan yang udah di Jakarta gaji 2 digit di layoff. Kalian bayangin betapa susahnya mereka untuk cari kerja lagi berikutnya bahkan. Coba nanti saya cerita lagi tentang Tech Winter, tapi kurang lebih kalau saya baca tentang komentar-komentar kalian, berarti turnover-nya tinggi, kalian kompetisi makin ketat, serem gitu ya, kayak kaget. Nah, semasa depan, oke, jadi mungkin mostly ya kita lihat memang Tech Winter ini menyeramkan ya, kalau kita lihat dari sisi kita sebagai yang karirnya akan masuk ke dunia IT gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri, sorry ini saya agak kecil ya gambarnya, malah mundur, sorry. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia itu masih merupakan negara yang cukup oke kalau dibandingkan negara-negara lain di jumlah startupnya gitu ya. Jadi startup Indonesia itu terbanyak keenam di dunia untuk jumlah startupnya. Ini saya lansir dari indonesiabaik.id. Nah, selain kita juga keenam di dunia, Indonesia itu punya beberapa yang disebut dekakorn, kayak contohnya Goto gitu ya. Itu atau JNT Express itu juga merupakan startup-startup Indonesia yang memang valuasinya itu besar sekali. Dan itu pun perusahaan-perusahaan itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan dunia di valuasinya. Jadi sebenarnya meskipun Indonesia tadi kita ngalamin tech winter, tapi mungkin tuh bloatingnya startup di Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun-tahun ini kita melihat investor mulai bosan lah bisa dibilang buat supply dana terus, bakal duitnya berkurang. Teman-teman juga pasti sadar ya, kalau misalnya kita dulu, kalau dulu saya ingat pakai OVO gitu atau pakai GoPay itu, saya ke mall diskonnya edan-edan tuh bisa sampai 90%, 60%. Kayaknya kalau sekarang udah jarang banget gitu ya, yang kayak gitu. Mungkin udah sepi gitu, diskonnya biasa aja gitu. Dulu juga ya, kalau misalnya kemarin ini kan kayak Tokopedia baru 77 ya, baru promo 77. Dulu tuh promonya gede-gede banget. Kalau sekarang saya lihat ya jauh lebih kecil lah dibandingkan yang dulu. Nah, jadi kalau memang saya lihat juga di Indonesia ini punya tren startup yang berbeda dibandingkan dengan dunia. Tadi meskipun kita jumlahnya banyak gitu ya, kita keenam di dunia, tapi kalau dibandingkan dengan dunia, kita masih melihat tren eh, divisi atau bidang dari startupnya itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau kita ngeliat ke Indonesia, Indonesia itu mostly startupnya itu paling banyak di bidang fintech atau teknologi finansial. Ada 19,2% startup di Indonesia yang bidangnya itu finansial. Tapi kalau di luar negeri ternyata fintech itu masih besar, cuman hanya 10% di bagian bawah kanan itu ya 10%. Dan mostly itu ternyata paling besarnya itu startup itu di bidang AI. Ini yang menarik, ada di Indonesia ternyata hampir nggak ada startup di bidang AI. Jadi sebenarnya kok beda sekali ya gitu. Atau misalnya di Indonesia kita juga bisa lihat e-commerce itu 16,3%. Lihat di dunia ternyata e-commerce itu bahkan tidak masuk dalam bar ini. Berarti di dunia pun e-commerce tidak sebesar itu sebagai startup. Tapi Indonesia kita lihat banyak sekali kan. Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, banyak sekali beli-beli gitu ya. Banyak banget e-commerce yang masih terus keluar lagi. Promonya masih, mereka masih bersaing terus gitu. Dan udah fintech gede, e-commerce juga besar gitu ya.
Jadi kalau saya pikir ini nyambung banget sama karakteristik orang Indonesia yang senang shopping, dia senang senang apa nonton live gitu ya, atau dia senang belanja secara live. Terus ya dia juga senang peminjaman pakai peer-to-peer lending. Mungkin itu yang menyebabkan bagian finansial dan e-commerce di Indonesia itu maju banget dibandingkan dengan dunia. Dan AI belum masuk sama sekali di Indonesia. Sedikit sekali sih. Saya tahu satu atau dua, tapi kayaknya secara kapasitas startupnya nggak terlalu besar kalau di Indonesia itu buat AI. Nah, tadi kita lihat masa di Indonesia itu lagi tech pinter, dan gitu startupnya mungkin di bidang-bidang itu. Kira-kira masa depannya gimana nih kalau di Indonesia ini di bagian teknologinya? Nah, kalau saya lihat Indonesia itu, tadi saya cerita tentang fintech atau teknologi finansial, kita udah lihat nih listnya. Di sini saya kerja baru banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech dari pembayaran digital, P2P lending, blockchain, cryptocurrency. Tapi saya pikir ini akan makin banyak lagi di Indonesia. Ini tuh belum selesai maksudnya. Jadi dari Shopee, OVO, Kredivo, GoPay, Dana, wah ini banyak sekali, tapi ini nggak akan beres. Karena saya masih ngeliat Indonesia itu masih akan butuh dan masih akan keluar lagi perusahaan-perusahaan yang berlandaskan dengan fintech. Nah, selain di fintech ini, mungkin saya juga masih ngelihat di bidang AI. Jadi kita ngelihat di dunia tuh AI lagi maju banget startupnya ya, sampai tadi baru 20 sekian persen, tapi Indonesia belum. Sebenarnya bukannya tidak tadi ya, mungkin belum kunci utamanya. Yaitu mungkin bidang mungkin saya jelasin sedikit ya, mungkin teman-teman ada yang belum paham tadi kalau bukan di bidang IT. Jadi ada AI itu biasanya kita sebut sebagai kemampuan mesin ya buat meniru kecerdasan atau perilaku manusia. Biasanya kalau kita pakai ChatGPT, kita pakai Gemini, itu biasanya kita menggunakan teknologi AI-nya, di mana kita kayak ngobrol sama manusia. Tapi AI itu tanpa adanya mesin learning, dia nggak bisa belajar. Cuma karena adanya mesin learning ini, yaitu dia tuh bagian dari AI yang memungkinkan AI ini untuk belajar secara otomatis, secara mandiri. Kan biasanya tuh programnya tuh harus kita ajarin. Saya coding nih, kamu kalau dikasih ini balasnya apa ya? Itu biasanya dulu. Cuma dengan adanya mesin learning ini, AI itu bisa belajar dengan sendirinya. Dan belajarnya itu pakai apa? Pakai salah satunya pakai deep learning. Deep learning ini adalah bagian dari machine learning yang memproses data yang banyak sekali sehingga dia tahu kalau dikasih A outputnya B, dikasih C outputnya D. Itu datanya banyak banget, jutaan atau mungkin miliaran data itu dipakai buat machine learning dia, dan ini dia bisa nge-support AI ini menjadi lebih pintar lagi. Nah, industri AI ini tuh menurut saya akan makin maju di Indonesia. Dan tadi kita lihat dunia udah pada banyak startup ya, masa Indonesia belum ada? Pasti nanti bermunculan endingnya di Indonesia ini. Nah, selain AI, sorry, selain AI kita juga harus bisa melihat di IoT. Mungkin kalau teman-teman belum pada paham, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ke negara-negara maju kayak China, mungkin USA, atau misalnya Singapura, mungkin negara-negara itu udah sangat maju banget Internet of Things-nya. Jadi kita bisa ngeliat smart city, smart home, wearables. Sebenarnya kalau di Indonesia pun ya smart home itu udah mulai banyak ya. Kayak kita misalnya simpelnya kita pakai bohlam dari Xiaomi misalnya atau di Barbie, itu kita bisa ngubah warnanya pakai handphone kita. Ada yang tahu belum? Bisa gitu ya. Kita bisa ngubah warna, kita bisa mati nyalain. Kita juga bahkan kalau misalnya saya pakai AC nih, kalau AC saya pengen saya nyampe rumah AC sudah dingin, saya bisa kontrol pakai handphone saya. Saya nyalain AC-nya tuh dari saya udah di jalan. 5 menit lagi saya nyampe, saya nyalain dulu AC-nya. Jadi saya masuk kamar udah dingin. Saya lupa matiin, saya tinggal matiin pakai handphone. Itu kurang lebih Internet of Things-nya. Tapi ini sebenarnya Internet of Things tuh banyak banget, benar-benar banyak. Dan terutama mungkin kayak di manufacturing. Saya pernah dengar ceritain juga kok di China itu manufacturing atau factory itu udah makin jarang tenaga manusia dipakai di situ. Mostly beneran tenaga Internet of Things. Jadi manusianya udah benar nggak turun ke lapangan, dia kontrol pakai komputer. Dia harus ngapain? Dia beneran pakai komputer aja gitu. Komputer udah nyambung ke mesin-mesin manufakturnya. Nah itu di negara-negara maju, IoT ini udah luar biasa. Indonesia ini akan menuju ke situ. Ya makin sebanyak di Indonesia itu di bidang pertanian, teman-teman. Jadi kalau di pertanian itu saya udah sering dengar juga beberapa punya IoT, entah dia bisa ngontrol dari handphonenya, dia bisa ngontrol ini siramnya tanamannya sekarang, gitu. Dan itu dia bisa ngeliat kelembapan tanahnya berapa, suhu suhu di sana berapa. Ini udah banyak banget startup-startup yang di bidang pertanian. Dan jadi kalau kita mundur tadi, pertanian tuh mau salah startup yang ketiga terbesar di Indonesia.
karena memang negaranya negara banyak lahan petaninya gitu ya. Jadi memang mungkin di bidang pertanian kita nggak kalah banget lah sama negara luar. Tapi kalau bagian smart home ini masih banyak banget yang kita bahas tentang fintech, kita bahas tentang AI atau artificial intelligence dan IoT. Mungkin tiga bidang ini yang akan semakin marak di Indonesia di tahun-tahun ke depannya. Nah, setelah kita mengetahui tiga bidang itu mungkin akan maju dan menjadi booming di Indonesia, sebenarnya peluangnya apa aja nih yang bisa kita dapetin? Saya akan bahas di sini tentang kurang lebih jabatan atau job apa sih yang kira-kira akan menjadi banyak di Indonesia. Saya akan cerita pertama dari data scientist. Nah, data scientist ini mungkin akan menjadi booming. Gaji awalnya, ini saya ambil gaji di Jakarta ya. Setahu saya dari dengar-dengar dan saya bantu cari dari Google gitu. Gajinya sekitar 8,5 sampai 11,5 untuk awalnya. Tapi mungkin teman-teman bingung data scientist ini ngapain sih sebenarnya? Nah, data scientist ini sebenarnya tugas utamanya adalah mentransformasi. Jadi dia punya data banyak gitu ya. Anggaplah teman-teman punya data Excel, barisnya ada 1 juta baris. Nah, data scientist tugasnya adalah memberikan insight atau wawasan buat perusahaan berdasarkan data-data tersebut. Anggapannya, kenapa ini penting gitu ya? Anggapannya kita lihat Gojek sama Grab aja. Misalkan data Gojek itu lebih ngerti proses profil pelanggannya seperti apa, dia bisa bikin perhitungan harga yang tepat, dia bisa bikin promo yang lebih pas gitu ya, dan memuaskan pelanggan dan drivernya juga, karena driver juga sebenarnya partner dari Gojek lah bisa dibilang ya. Saya yakin Gojek bakal dia menang dengan Grab dengan decision making yang dia buat itu berdasarkan oleh data-data yang dia punya. Nah, data science ini tujuannya adalah semua aplikasi yang kita pakai itu pasti diambil datanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai Gojek, pasti ada datanya. Dia tahu teman-teman itu pergi dari A ke B, itu bayarnya berapa, kemudian levelnya sifat-sifat seperti apa, yang teman-teman suka lakuin apa, itu semuanya dia tahu. Dan data-data ini akan diproses oleh data scientist ini menjadi sebuah insight buat bisnisnya. Nah, kemudian selain data scientist, ada juga machine learning engineer. Nah, ini kan tadi saya cerita ya bahwa AI ini akan masuk ke Indonesia. Saya yakin dalam beberapa tahun lagi dia pasti akan jadi banyak juga startup yang keluar di bidang AI. Gajinya cukup tinggi buat sekarang karena masih jarang ya machine learning engineer ini. Machine learning engineer ini tapi tugasnya apa? Tugasnya itu sebenarnya kayak arsitek, bahasa mudahnya sih. Jadi dia mendesain AI itu akan seperti apa. Dia bikin model-modelnya, dan pasti dia pastikan ini AI ini bisa scalable untuk menangani data-data jumlah besar. Yang kata yang cerita saya tadi ya. Jadi buat buat AI bisa belajar, dia butuh yang namanya machine learning. Machine learning dalamnya ada lagi deep learning. Deep learning ini memanfaatkan data yang besar sekali jumlahnya. Nah, kalau misalnya machine learning engineer ini nggak bagus, data-data ini nggak bisa dia proses atau butuh waktu lama sekali buat dia belajar. Sehingga machine learning engineer butuh kemampuan hard skill yang tinggi sekali sebenarnya buat dia bisa menjadi machine learning engineer. Kemudian job yang ketiga saya pikir juga menarik yaitu cyber security specialist. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga dengan kasus yang akhir-akhir terjadi di Indonesia. Nah, cuman ini sebenarnya kalau saya lihat ini tampaknya kasus-kasus tentang keamanan cyber di Indonesia itu udah berkali-kali terjadi gitu ya. Cuman saya pikir mungkin memang tenaga Indonesia, kalau saya polos aja mikirnya gitu ya, saya berpikir lurus mungkin tenaga-tenaga Indonesia ini yang nggak mampu bisa dibilang untuk menangani security bidang cyber ini. Sehingga saya pikir akan muncul kebutuhan ini cyber security specialist ini makin tinggi lagi. Dan percaya atau enggak, gajinya itu bisa dibilang unlimited menurut saya. Saya pernah punya uh, kenalan lah yang dia bisa hire cyber security specialist mahal banget sampai ratusan juta cuma buat ngetes bisa nggak kamu bawa sistem saya gitu. Kalau dia bisa, ya dia minta listnya dibikin kayak skripsi teman-teman. Jadi ada buku dokumennya, ini gimana caranya jebolnya, di titik mana aja lemah, outputnya seperti itu. Jadi setelah dapat itu, dia minta ke tim internal dia buat benerin sistemnya dia. Karena memang begitu data jebol, itu valuasi dari data itu tuh besar sekali, bisa miliaran atau bahkan triliun kalau datanya benar-benar penting. Makanya cyber security ini bisa dibilang sebuah job yang sangat potensial di masa depan. Dan kalau misalnya teman-teman jago banget, gajinya bisa dibilang unlimited buat ini.
Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya developer freelance internasional. Ini agak nggak berhubungan dengan tadi saya cerita tentang startup dan teknologi ya. Tapi sebenarnya teknologi berubah banget, yaitu masa pandemi. Nah, jadi di masa pandemi beberapa teman saya ini menjadi develop karena dia dipecat di perusahaannya atau dia kerja di rumah, dia sambil-sambilan gitu yang ngerjain proyek-proyek luar negeri. Dan ternyata banyak yang ketagihan sampai sekarang, teman-teman. Jadi mereka bilang, ya kita kerja di Indo, gajinya pakai gaji dolar. Ya, kenapa nggak mau? Gitu. Jadi kalau di Indonesia, saya sharing kisaran gaji ya. Kisaran gaji di Indonesia itu mungkin buat developer, ini Jakarta baik lagi, dan mungkin gaji juga mungkin agak tinggi lah saya bilangnya ya. Mungkin ada 100 juta hingga 300 juta per tahunnya. Tapi kalau di Amerika, itu tuh gajinya tinggi banget. Jadi buat jadi developer di Amerika mungkin mereka entah kekurangan tenaga atau gimana saya nggak gitu paham. Cuma gaji mereka tuh bisa sampai 80.000 hingga 120.000 dolar per tahunnya. Kalau anggaplah kita kali 15.000 berarti bisa dapat per bulannya sekitar 100 juta gitu gajinya. Sementara di Singapura ini karena teman saya kebetulan banyak yang di Singapura ya. Jadi gaji kisaran gaji saya tahu lah. Jadi kisaran gaji mungkin 30.000 SGD hingga 90.000 SGD per tahun. Atau mungkin per bulannya sekitar 2.600 lah, 2.600 SGD. Ya sekitar 30 jutaan kurang lebih gajinya. Nah, bayangin kalau teman-teman di Indonesia bisa ngerjain pekerjaan, anggaplah nggak usah di Amerika, tapi yang di Singapura dulu aja. Dan gaji minimumnya tadi 30.000 dolar per tahun. Nah itu kalau di Indonesia susah banget nyari nyari gaji yang bisa segitu dari awal dan cuma sebagai developer. Biasanya udah harus pangkatnya harus lumayan gitu kan. Jadi sebenarnya developer freelance di ranah internasional ini juga sangat menjanjikan menurut saya. Dan memang tren ya. Jadi kayak negara-negara maju ya, kayak bahkan Amerika atau Singapura ini juga sudah mulai melihat teman-teman. Jadi mereka ngelihat negara-negara kayak Indonesia atau India atau setahu saya kayak Vietnam atau China juga udah mulai dilihat oleh negara maju ini buat nge-subkon proyek-proyek dia. Jadi proyek-proyek yang misalnya Amerika nih mau bikin aplikasi apa, ketimbang dia bikin pakai developer Amerika, dia lempar ini ke developer-developer di India atau Indonesia yang tenaganya murah. Tapi tetap aja bagi Indonesia masih mahal sekali, bukan mahal, masih enak banget lah gaji segitu tuh. Bukan berarti murah gitu. Cuma standarnya yang berbeda. Nah, ini jadi sesuatu yang potensial banget dan terima kasih juga kepada COVID membukakan pintu ini ke kita gitu. Nah, jadi kita lihat sebenarnya meskipun kita tadi cerita tentang tech winter, di mana startup mulai pada jatuh, di mana kita mungkin beberapa teman kita ada kena PHK, tapi kita masih punya peluang besar di depannya di machine learning, di tadi tentang di fintech, dan gitu kita juga bisa apa freelancing di ranah internasional. Tapi selain itu kita juga masih punya tantangan-tantangannya teman-teman. Jadi meskipun tampaknya tadi gaji-gajinya gede-gede gitu ya, dan tampaknya indah, tapi sebenarnya tantangannya ada juga. Nah, coba saya share. Tantangan pertama adalah, ini saya cari data dulu ya. Datanya itu ternyata kurang dari 10% orang yang lulusan IT itu akan bekerja lagi di bidang IT. Aneh kan sebenarnya. Jadi 90% orang yang lulusan IT itu bekerjanya bukan di bidang IT. Dan saya bisa bilang berdasarkan pengalaman saya, ini tuh benar. Mostly orangnya endingnya kerjanya yang lain lagi. Entah jadi marketing, entah jadi sales. Dan kalau teman-teman saya banyaknya usaha orang tua gitu. Ini nggak kepake ilmu IT-nya. Aneh. Padahal sebenarnya tadi kita lihat gaji-gaji di bidang IT itu gede-gede. Bahkan mungkin salah satu bidang yang terbesar lah gajinya. Nah, mungkin ini salah satu alasannya nomor satu ada persaingan ketat. Jadi tech winter ini yang tadi kita cerita dalam setahun aja bisa 100.000 lebih orang kena PHK gitu ya. Dan tentu saja bukan PHK doang, tapi PHK dan lapangan pekerjaan jadi lebih sedikit. Tadinya Tokopedia setahu saya developernya bisa sampai 1.000 orang tuh. Tapi dengan setelah tech winter ini mungkin akan cuma jadi 300 misalnya. Ya itu bakal tetap stay di 300. Jadi tadinya udah banyak lapangan pekerjaan besar, setelah tech winter jadi kecil dan endingnya saingan pun makin banyak. Nah, soalnya tuh teman-teman di Indonesia ini ya, IT itu menjadi jurusan yang paling populer. Jadi mungkin dari orang tua kita udah pada melihat ini dan dia bilang, nak, kamu masuk IT aja, masa depannya cerah. Nah, ternyata lulusan IT Indonesia tuh tiap tahunnya nambah 100.000, 100.000, 100.000. Sementara Medan, bukan Medan,
lapangan pekerjaan yang terbuka itu mungkin tiap tahun nggak akan 100.000, bahkan tadi bisa berkurang gara-gara tech winter. Sehingga persaingannya makin ketat terus nih, makin sulit gitu ya buat teman-teman masuk ke sini. Nah, yang kedua adanya skill gap. Nah, ini berhubung tadi saya juga sebagai dosen di informatika Unpar gitu ya. Saya sering banget melihat adanya skill gap juga di sini. Jadi, apa yang diajarkan di kuliah ternyata belum tentu update dengan kebutuhan sosial, kebutuhan industri terkini. Dan fresh graduate biasanya masih sangat kurang pengalaman. Pengalaman kerja prakteknya dan soft skill-nya pun masih buruk gitu ya. Kadang-kadang anak-anak fresh graduate tuh ngerasa saya bisa ngoding atau saya bisa kerja. Wah, pasti saya gampang cari kerja. Oh, gaji rata-rata data scientist tadi 10 juta. Oh, saya ngelamar dengan gaji minimal 10 juta. Tanpa dia sadarin sebenarnya yang dibutuhkan tuh bukan cuma itu, tapi dia butuh soft skill, entah dia butuh teamwork, entah dia butuh skill communication yang baik, entah dia butuh bisa ngomong presentasi. Itu skill-skill yang biasanya dilupakan oleh anak-anak fresh graduate gitu. Sehingga adanya skill gap saat interview, banyak banget yang nggak lolos. Karena ini pun saya ngalamin banget, kalau saya lagi mau interview karyawan gitu ya, saya ngeliat dari CV-CV yang masuk dan gaji-gajinya, saya pikir, ini kenapa ya kok pada begini? Gitu. Ekspektasinya ketinggian banget, teman-teman. Oke, kita next dulu. Nah, ini masuk ke yang berikutnya yang tadi saya bawa cerita. Ekspektasi terlalu tinggi. Jadi, terutamanya fresh graduate sekarang itu sering sekali merasa layak untuk gaji tinggi. Padahal saat lihat, coba dilihat dong pernah kerja di mana, coba lihat dong portfolionya, pernah ngerjain project apa di luar ini. Coba lihat sertifikatnya ada apa aja, pernah ikut join course apa aja di online. Nah, ternyata saat lihat, loh, ini kok pada nggak ada. Ternyata IPK-nya aja yang bagus. Tapi ternyata di luar sana dia nggak ada pengalaman. Gitu. Sementara IPK itu makin ke sini, kita makin gak ngeliat IPK. Ini udah saya sering banget lah ngobrol sama owner perusahaan yang lain dan udah bilang IPK tuh kayaknya nggak terlalu gimana zaman sekarang. Soalnya standarnya udah nggak jelas, standar universitasnya tuh. Dan dibilang cum laude, udah banyak banget yang cum laude sekarang tuh. Saya udah nggak ngerti yang ngelamar tuh kok cum laude lagi gitu. Ini udah banyak banget yang cum laude. Sehingga ya, tapi karena mereka cum laude, mereka berekspektasi gajinya tinggi. Padahal ini nggak sesuai gitu dengan apa yang perusahaan butuhkan. Dan lagi, mereka punya kemudahan mengakses informasi dan terbiasa untuk berpikir instan. Jadi kayak tadi saya share misalnya data scientist, gajinya 10 juta. Oh, teman-teman mikir, oh saya juga pasti harus 10 juta gajinya. Padahal nggak lihat diri sendiri sebenarnya levelnya segimana dibandingkan orang lain. Nah, jadi kalau saya lihat nih teman-temannya dari kosio-kosio yang tadi, sebelum kesimpulan dari saya mau nanya dulu dong. Teman-teman gimana coba setelah mengikuti webinar ini udah lihat teknologi itu dari awal tahun 2000-an, kita lihat tahun 2010, 2020, berarti tahun 2030 akan seperti apa nih? Itu pasti tantangannya kan. Cuman tadi saya mungkin share kira-kira bidang apa aja yang maju dan peluangnya gimana aja dan apalagi kalau bidang IT kita lihat peluang karir di bidang IT itu gajinya luar biasa besar. Kemarin aja saya baru ketemu orang, dia kebetulan baru di PHK dari tiket.com setahu saya. Dia di situ sebagai senior developer. Dia cerita gaji 50 juta. Gila kan sebenarnya. Jadi karena saya pikir, wah emang luar biasa ya gaji gaji aja sekarang. Tapi di PHK. Dia udah pengangguran berbulan-bulan. Saya nggak tahu udah berapa lama. Karena dia nggak bisa lagi nyari yang gajinya sebesar itu. Coba-coba teman-teman share gimana perasaannya. Perspektif baru, ya semangat, cepat informasi penting. Oke. Takut, ada semangat tapi pengen belajar ya bagus. Amazing, oke, amazing. Ya memang amazing gitu. Karena juga saya suka kaget gitu dengan perkembangan teknologi cepat banget gitu ya semuanya. Oke, thank you tuh banyak teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya kalau di bidang IT ini memang ya tantangan tadi saya cerita banyak dari persaingannya ketat gitu ya. Terlalu banyak perusahaan IT dan banyak yang di PHK. Terus kita juga ada skill gap. Cuman IT ini masih menjadi sebuah bidang yang memiliki masa depan sangat cerah, teman-teman. Pertama, gaji tinggi. Saya masih bisa jamin gaji di IT itu akan tinggi terus gitu sampai berapa tahun ke depan. Karena memang
industri 4.0 bergeraknya ke arah IT gitu ya. Jadi gaji yang tinggi ini akan tetap tinggi menurut saya di masa depan. Cuma mungkin ada penyesuaian dari startup-startup itu. Jadi waktu zaman, saya cerita sedikit ya, zaman saya lulus kuliah itu dulu, startup-startup ini bisa langsung gaji fresh graduate sampai 2 digit fresh graduate. Teman-teman saya pada masuk startup soalnya. Jadi saya sambil mikir, ini gila ya, masuk startup gaji segitu enak banget. Tapi kalau sekarang mungkin agak beda standarnya, atau bahkan mungkin stay di situ gitu. Misalnya tadi gajinya 8-10, sampai sekarang pun udah tetap 10 setelah berapa tahun, 10 tahun kemudian gitu. Jadi ya memang ada penyesuaian lah dari situ. Cuman gaji bakal tetap tinggi menurut saya. Cuman demand ini bukan berarti permintaan, tapi cuma demand tuh tuntutan lah. Tuntutan dari industri pun akan tetap tinggi. Salah satu yang tuntutan terbesar di bidang IT adalah kecepatan untuk belajar dan kemampuan adaptif terhadap teknologi. Jadi kalau teman-teman yang udah di bidang IT pasti ngerti, tiap tahun itu selalu keluar teknologi baru, keluar bahasa pemrograman baru. Kita harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Itu nggak ada habisnya. Ini benar-benar nggak ada habisnya, dan kalau teman-teman nggak bisa ngikutin ini, pasti endingnya tenggelam. Endingnya nggak bisa bersaing dengan yang lain. Kayak saya juga pernah ngobrol sama developer, dia usia mungkin kepala 5 ya dia kayaknya. Dia kepala 5, tapi saat saya ngobrol sama saya, ternyata dia masih pakai software yang tahun 90-an gitu. Tahun 90-an itu ya endingnya saat dia, kebetulan waktu itu dia baru di PHK, dia nggak akan bisa nyari yang lain lagi. Jadi saat dia stay di masa itu, di tahun 90-an itu, dia pakai software Fox Pro, kalau nggak salah ya mungkin. Dia pakai software namanya Fox Pro, dan di tahun 2024 ini, dia masih pakai yang sama, dan dia expect dia bakal dapat pekerjaan karena pengalamannya di Fox Pro itu banyak sekali. Jawabannya enggak. Nggak akan ada yang mau lagi. Karena itu teknologi udah ketinggalan. Dia harus update terus. Setua apapun kita, segimanapun kita, tetap harus update kalau di bidang IT. Oke, jadi saran dari saya buat teman-teman yang mungkin berpikir untuk masuk karir di bidang IT, yang pertama jangan sampai lupa soft skill. Ya, ini nyambung juga sama nomor dua, sama dia manusia sosial. Karena orang-orang IT itu image-nya tuh pasti pendiam, kutu buku lah, dia senangnya di depan komputer, nerd gitu lah bisa dibilang. Saya sendiri juga IT ya, saya juga nerd. Tapi cobalah jadi manusia lebih sosial, karena mungkin disitulah kelebihan utamanya. Tadi saya bilang, mostly orang IT itu adalah orang yang agak antisosial. Tapi kalau kalian bisa menjadi orang yang lebih sosial di antara para antisosial, kalian akan menonjol pesat gitu. Kemudian nomor tiga, selalu update dengan perkembangan zaman. Ini yang baru saya bahas tadi. Kita nggak boleh berhenti belajar. Dan nomor empat, jangan ekspektasi terlalu tinggi, teman-teman. Jadi kalau misalnya, ini sebenarnya bukan di bidang IT aja ya, tapi menurut saya dari awal cobalah berpikir masuk ke sebuah perusahaan atau masuk ke sebuah dunia itu untuk belajar dulu, berkorbanlah di awal gitu. Yang penting dapetin pengalaman, yang penting ngerti dulu, udah kita tahu value kita segimana dan kita jagonya apa, kita pengennya apa, barulah kita bisa bernegosiasi atau bisa dibilang eh, menempatkan diri kita lebih tinggi. Kalau dari awal dia udah menempatkan diri tinggi dan gak humble, endingnya masa depannya yang akan suram menurut saya. Endingnya mungkin harus dipukul kenyataan dulu, baru sampai itu, sampai sadar gitu ya. Mungkin dari saya segitu ya teman-teman. Thank you banget buat wacana wacana dan teman-teman yang dari tadi udah bantu respon di presentasi kali ini. Ya, jadi lebih menarik kan ya, presentasi lebih interaktif. Jadi thank you banget udah bantu respon. Saya mungkin kembaliin uh, webinar ini ke Kaida kali ya. Terima kasih, Mas Sam. Waduh, saya termasuk salah satu MC yang antusias menyimak dan terkaget-kaget juga Oke, tadi. Karena dengan background saya yang bukan IT, tetapi dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu digital di tahun ya. ini ya gitu. Jadi wow 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 gitu. Oke, jadi agak kaget tapi mes juga sama materinya. Dan semua yang dikatakan sama Mas Sam itu tadi, iya juga ya, oh iya, oh begini, oh begitu. Ini saya juga ada pertanyaan nih di benak saya. Jadi saya persilakan ke teman-teman dulu. Teman-teman, ini adalah waktunya teman-teman untuk tanya apapun tentang dunia IT, atau mungkin ada yang ingin keresahan-keresahan. Ini kenapa saya begini di dunia IT? Terserah, pokoknya kalian, ini waktunya kalian teman-teman bertanya.
ke ahlinya nih Mas Sam, karena meskipun kita background kita tadi sudah di polling ya sama Mas Sam ya, ada hukum, ada psikologi, Iya, ada itu kita semua beragam yang ada banget di, ya. ya kita semua yang ada di sini bukan dari IT Mas Sam ya, tetapi kita sangat antusias dengan per IT-an ini nih gitu. Oke, teman-teman bisa langsung raise hand. Nanti saya akan pilih, nanti bisa Mas Sam yang pilih atau saya. Boleh langsung open mic ya teman-teman ya. Saya lihat kolom chat dulu apakah ada pertanyaan. Kita bisa dari kolom chat juga, bisa dari raise hand, bisa dari open mic nih teman-teman. Oke, ini nih. Yang raise hand belum ada nih Mas Sam. Di kolom Iya. komentar sudah ada. Ada dari Kak Septiani dan juga Obrian Ramadan. Teman-teman ini termin pertama, tiga penanya ya teman-teman ya. Karena yang raise hand belum ada. Oke. Boleh langsung di kolom komentar ya, ya Mas Sam ya. Oke, saya bacain aja nih, Oke, Kaida. boleh. Oke, pertanyaannya dari Septiani Ananda Putri. Sebagai seorang founder, apa soft skill SDM IT yang membuat saya mau memberikan kesempatan, meskipun mungkin secara skill masih standar atau middle? Oke, kalau dari saya sendiri soft skill ya, mungkin kalau saya sih melihat attitude atau etika dia bekerja dulu utamanya. Apakah dia mau belajar, apakah dia mau maju, dan mentalitasnya kayak gimana nih. Jadi mungkin ini sedikit menarik ya, saya sedikit sharing di sini. Eh, jadi saya kan sering ngobrol juga dengan business owner yang lain, atau terutama di bidang IT juga. Dan endingnya ternyata, ini berdasarkan data ya, saya nggak menjat apapun. Tapi ini ternyata orang-orang atau business owner itu udah mulai merasa, kenapa ya kok Gen Z itu susah bekerja menurut mereka. Jadi mereka sudah mikir, bahkan ada salah satu kenal saya yang udah bilang, pokoknya kok udah lahirnya 2000 ke atas, saya langsung nggak mau. Sampai ada yang udah kayak gitu, langsung judgement gitu. Kamu dia nggak orangnya. Itu menarik juga sebenarnya menurut saya. Ada yang harus sekeras itu. Tapi saya ngelihat sebenarnya mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman udah lima agensi, endingnya ternyata nggak bisa bekerja. Sebenarnya mungkin menurut saya utamanya itu dia nggak mau berkembang dan terlalu banyak mengeluh. Itu yang menurut saya langsung bisa dibilang dicoret. Meskipun skillnya tinggi, tapi begitu dikasih kerjaan lebih, dia langsung mengeluh. Dia kasih apa, dia nggak mau berkembang, pengennya stagnan, pengennya instan sebenarnya. Mungkin itu yang menurut saya bukan soft skill mungkin, tapi lebih ke arah attitude mungkin. Attitude yang menurut saya sangat buruk dan nggak boleh dipelihara gitu buat teman-teman. Terus kalau misalnya, bentar tuh saya baca pertanyaan lagi. Oh, tadi pertanyaannya soft skill, skill. Ya tadi mungkin kemauan buat belajar sih utamanya. Selama dia masih mau belajar dan masih mau maju bersama-sama, menurut saya sih nggak ada masalah. Dan mungkin salah satu utamanya humble ya. Humble itu rendah hati berarti. Dia masih mau rendah hati, dia masih mau menerima, saya banyak kurangnya, saya masih mau belajar, dan dia serius gitu untuk belajar ya. Menurut saya itu udah cukup buat meskipun skillnya standar atau middle. Oke, saya baca selanjutnya ini Kaidah atau gimana? Iya boleh. Atau Oke, dipilih. Ini udah mulai banyak nih yang tanya nih Kak Mas Sam ya. oke, saya yang kedua aja langsung ya. Iya. Dari O- Obrian Obrian Ramadan. Oke, apakah umum menjadi pertimbangan industri untuk menerima kandidat? Apabila iya, batas semuanya berapa? Oke, kalau buat saya sendiri sebenarnya umur nggak terlalu saya lihat. Mungkin puluhan sampai 40-an pun pernah di tim saya dan saya pikir umur nggak terlalu gimana. Cuma biasanya memang kalau umurnya lebih muda, lebih cepat beradaptasi gitu ya buat sesuatu yang baru. Kalau mau lebih lebih atas atau itu yang mungkin lebih lambat beradaptasi aja. Dan mungkin keluarga, mungkin ada kepentingan lain. Ya mungkin itu bisa plus bisa minus. Endingnya sih case by case kalau menurut saya. Jadi apakah mau jadi pertimbangan? Mungkin akan menjadi pertimbangan, iya, tapi nggak akan menjadi limitasi apakah ditolak atau diterima. Bagiannya tergantung orangnya. Gitu. Oke, selanjut lagi ya Kak Ida ya. Yes, betul. Dari Oke, Dian Liglano. Reggiano sama Firman itu tahun 15 pengalaman sama. Apakah pengalaman selama bergulir di bidang IT di daerah tersebut sampai saat ini? Apa up and down selama bergulir di bidang IT? Bagaimana cara menghandle-nya? Oh ya, boleh ceritakan sedikit. Oke, ya betul. Jadi saya dari 2015, sejak kuliah bahkan saya udah mulai proyekan sama teman-teman saya dan intinya
saya bikin PT bersama teman-teman saya gitu ya, buat di bidang IT ini, up and down. Oke, up itu sebenarnya waktu itu mungkin di tahun sebelum pandemi sebenarnya. Sebelum pandemi, mungkin menurut saya itu lagi masa jaya-jayanya, dan bisa dibilang mungkin tim saya sekitar 20 orangan waktu itu. Kita udah ada kantor segala, tapi dan daunnya setelah itu benar-benar masa pandemi. Jadi masa pandemi memang sangat berefek ke perusahaan saya sendiri ya waktu itu. Di waktu masa pandemi memang benar-benar saya saya di situ cukup, bisa dibilang cukup sedih lah. Saya tuh paling gak suka sebenarnya PHK orang gitu ya. Teman terpaksa banget saya harus PHK semua orang. Mungkin disisain cuma 3 orang waktu itu. Dan memang kita udah nggak punya lagi emergency fund, atau bisa dibilang self finansial yang udah nggak bisa ngegaji siapapun lagi gitu. Itu pun saya sendiri sama founder-founder saya yang lain udah nggak dibayar berbulan-bulan gitu. Bagaimana cara menghandle-nya? Ya sebenarnya utamanya sih menurut saya, kalau misalnya kita lagi down bisnisnya, kita harus tahu dulu bisnis kita ini secara skop besarnya mau ke arah mana. Di masa depan itu kita mau jadi apa. Dan kita harus tetap optimis melihat masa depan itu. Meskipun ya mungkin kita pesimis dan kita terlalu banyak masalah di depan mata ini yang bisa dibilang bikin kita kabur lah dengan masa depan. Tapi kalau kita benar-benar yakin, kita tuh mau gerak ke situ loh. Cuman kita lagi susah jalan aja. Tapi kalau kita jalan pelan-pelan dan kita berjalan ke arah yang tepat, kita pasti nyampe titik situ. Mungkin keyakinan itu yang harus dibangun. Jadi jangan sampai teman-teman yang punya usaha cuma melihatnya di masa sekarang aja. Teman harus tahu bahkan mungkin sampai di masa depan tuh saya mau jadi apa, kenapa bisnis saya ngelakuin ini, kenapa ngelakuin itu. Nah mungkin itu yang bikin saya masih bisa hidup sih. Saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Oke, bisa selanjutnya ke Mas Sam. Oke, Waktunya, untuk waktunya masih banyak nih. oke aman ya berarti. Oke, untuk Mas Fadli, untuk pemula yang ingin mendalami di dunia IT, sebaiknya belajar pemrograman menggunakan bahasa apa? Terima kasih. Oke, menurut saya sebenarnya gini Mas Fadli, mungkin sebelum mikir mau bahasa apa, sebenarnya bidang apa dulu yang mau digeluti. Jadi beda-beda tuh. Kalau misalnya kita mau ke website, kita pun harus tahu website-nya kisaran apa. Apakah drag and drop aja cukup? Apa kita mau bikin benar-benar website-nya? Terus apa kita mau jadi misalnya data science? Kita mau bikin backend nih. Jadi bidang itu banyak sekali. Jadi menurut saya bahasa pemrograman tuh bisa dibilang paling bawahnya lah. Tapi sebelum nyampe ke bahasa pemrograman, kita harus tahu dulu kita mau masuk ke bidang apa di IT itu. IT itu banyak. Jadi misalnya website bisa pakai WordPress, bisa pakai Shopify, bisa pakai Wix, bisa pakai apa banyak sekali gitu. Udah gitu dari situ pun masih bisa diturunin lagi bahasa bawahnya. Jadi kalau ditanya bahasa pemrograman apa, pertanyaan utamanya adalah bidang apa dulu yang mau digeluti Mas Fadli. Itu dulu mungkin harus dicari tahu. Karena bahasa pemrograman ini biasanya menyesuaikan dengan bidangnya. Misalnya bahasa pemrograman C++ atau C Sharp, itu mungkin bahasa pemrograman yang cepat, bagusnya buat apa. Tapi ada bahasa pemrograman kayak Python. Python itu bagusnya buat apa, itu beda lagi. Jadi bukan berarti ada bahasa pemrograman yang lebih bagus daripada yang lain. Meskipun ada beberapa yang udah ketinggalan gitu ya. Tapi tiap bahasa pemrograman itu biasanya ada spesialisnya lah. Dia itu diciptakan untuk apa. Nah mungkin apanya ini dulu yang harus dicari tahu. Kayak mau fokus di mana. Oke, next ke Faizal. Apa yang perlu dipelajari pertama kali sampai bisa sebagai seseorang yang benar-benar nol banget secara pengetahuan dan skill, apalagi yang punya background pendidikan bidang IT? Apakah dengan umur yang mendekati 30 tahun ini terlambat untuk belajar bidang IT dan mendapatkan pekerjaan di bidang ini? Oke, menurut saya terlambat atau enggak, menurut saya enggak terlambat menurut saya. Dan sebenarnya kayak job-job freelance itu terbuka besar sekali ke Al Faisal. Jadi kalau misalnya mau belajar apa, bisa jadi kalau misalnya mau yang paling basic itu bikin website. Bikin website itu bisa dibilang belajarnya cepet banget, mungkin learning by doing lah bisa dibilang. Mungkin belajar awal sejam 2 jam cukup deh buat bikin website kayak pakai WordPress gitu, cepet banget. Setelah itu bisa benar-benar belajar sambil ngerjain sebuah project. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah terlambat? Tidak, karena masih banyak peluang yang terbuka, dan IT ini baik lagi, memang adaptasinya sangat cepat gitu ya, di zaman ke zaman. Tapi kalau misalnya memang benar-benar nol, saran saya sih pertama, coba aja kerjakan project-project freelance atau bantuin orang, dan jangan sampai mindsetnya harus dibayar dulu dari awal.
Coba aja mindsetnya, saya bantuin deh gitu. Saya bisa bikin website, saya bantuin deh bisnis kamu bikin website, minta masukan dari beliau. Dan gitu sampai kita rasa skill kita cukup, kita buka lah misalnya kita buka jasa freelance misalnya. Kita buka jasa freelance, harganya jangan mahal-mahal dulu. Kak Faisal, kok mahal-mahal langsung kabur biasanya. Jadi coba aja kita cari pengalaman dulu sampai kita tujuan utamanya ini semua apa? Tujuan utamanya adalah mengumpulkan portfolio sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita jual itu di bidang IT atau kita yang menjual jasa kita, meskipun kita bekerja ke orang lain atau misalnya kita jual sebagai freelance gitu ya, salah satu yang paling utama dibutuhkan adalah trust-nya dulu. Jadi orang tuh harus bisa percaya ke kita. Tapi gimana cara orang percaya ke kita? Ya salah satunya dengan kita bisa nunjukin portfolio saya udah banyak nih, saya pernah ngajuin uh, proyek A, B, C, D, E, hasilnya begini. Orang nyari itu, oh oke ini bagus nih, saya senang dengan hasil kerjaannya dan bagus. Kayaknya jurusannya apa udah nggak akan dilihat kalau zaman sekarang tuh. Atau secara terbuka aja bilang, saya bukan lulusan IT, tapi saya bisa bikin ini. Ada portfolionya, menurut saya bisa aman. Tapi kalau dari awal berharap bisa langsung bekerja dan dibayar dengan setinggi yang tadi saya cerita, mungkin menurut saya salah mindsetnya. Jadi tidak terlambat dan masih bisa banget belajar asalkan mau bisa dibilang investment ke diri sendiri di awal. Investment dengan cara ngajarin proyek secara gratis atau murah dan mungkin beli kurs atau sertifikasi gitu ya. Dan ya memang masih ada niat buat belajar utamanya. Oke, kemudian dari ke Oprian Ramadan yang tadi lagi ya berarti bagaimana teman-teman IT di luar sana agar tetap bersaing di samping adanya perkembangan AI seperti ChatGPT yang juga bisa melakukan pemrograman. Oke, ini menarik nih. Jadi memang di zaman sekarang, nah, kalau teman-teman ada yang nggak tahu, ChatGPT itu bisa bisa ngoding juga. Jadi aneh ya. Kita bikin ChatGPT itu dengan bahasa coding, dengan kita ngoding, tapi dia bisa ngoding juga. Pertanyaan bisa nggak ChatGPT bikin ChatGPT? Tapi yang utamanya kan masa depannya gimana nih kalau misalnya ternyata ChatGPT aja udah bisa ngoding gitu kan. Nah, ChatGPT itu sebenarnya bisa ngoding. Betul, dia bisa ngoding betul. Dia bisa ngoding tanpa bug juga betul. Itu juga sesuatu yang keunggulan dia. Tapi sebenarnya yang ChatGPT nggak bisa adalah melihat atau membuat visi-visi dari bukan visi ikan, tapi visi misi dari program yang akan kita buat gitu ya. Jadi kita bisa memerintahkan ChatGPT, tolong kamu bikin kode buat ini, tolong bikin ini buat itu. Tapi sepengalaman saya juga, ChatGPT itu nggak bisa 100% dimanfaatkan buat itu. Masih banyak cacatnya, masih banyak yang dia nggak tahu. Dan kasus-kasus di dunia itu tuh terlalu rumit menurut saya, sampai menurut saya di zaman ini ChatGPT masih belum menjadi ancaman total buat programan. Saya rasa nggak mungkin ada perusahaan yang akan ngeluarin developernya karena melihat, oh saya ada ChatGPT, saya nggak butuh kamu lagi. Menurut saya zamannya belum masih itu. Dan menurut saya ini akan tetap begini deh. Mungkin tapi kita sebagai developer atau sebagai coder akan melihat akan ngoding itu secara lebih high levelnya ketimbang low level. Jadi mungkin nggak akan kita ngoding lagi if gimana, else gimana, for apa gitu. Kita nggak akan benar-benar sampai low level kayak gitu. Tapi mungkin kita butuh sebuah fungsi kode yang tugasnya ada A, B, C, D, E dengan parameternya EFGH gitu. Mungkin akan seperti itu. Tapi kan itu juga tetap butuh manusia buat mendefine itu. Oke, tapi pertanyaannya sebenarnya bagaimana teman-teman IT tetap bersaing gitu ya. Tetap bersaing. Tapi kalau misalnya itu berarti kita harus belajar secara high level programming. High level programming itu berarti kita harus ngerti banget secara tadi visi misi programnya lah bisa dibilang programnya mau ngapain dan kita harus ngerti banget logical thinkingnya. Jadi problem solving kita tuh harus kuat banget di sini. Jadi bisa dibilang ChatGPT itu belum bisa sampai ke problem solving spesifik sebuah masalah di industri tersebut. Tapi kalau dia ngodingnya bisa, kalau dia ngodingnya bisa, tapi kita yang harus supply dia dengan problem solving yang kita punya. Mungkin sih itu. Oke, Mas Sam, ini pertanyaannya dari teman-teman sudah selesai. Teman-teman ada yang tanya lagi nggak? Boleh banget loh, raise hand. Karena belum ada pertanyaan lagi, tapi ini masih ada waktu kira-kira 10 menit atau 15 menit. Saya boleh tanya nggak nih, Mas Sam? Boleh, Saya juga, tanya. saya juga penasaran nih. Ini ada 3 pertanyaan di pikiran saya.
Jadi karena tadi barusan kita bahas ChatGPT, nah ini saya lanjutin aja nih Mas Sam. Kalau ini lagi booming-boomingnya menjual digital produk ya, menjual digital produk itu membuatnya dari ChatGPT. Itu sebetulnya antara idealkah atau bolehkah? Tapi kalau saya tanya beberapa teman, ya nggak apa-apa lah, sah-sah aja gitu. Itu itu maksudnya gimana nih Mas Sam? Kalau menurut pandangan Mas Sam ini gimana nih? Menjual Oke, digital produk dari ChatGPT gitu. Kita bikinnya dari menggunakan bantuan gitu. oke. eh Jual digital produk ya, tapi mungkin saya sedikit cerita nih. Kemarin ini saya baru kejadian di perusahaan saya sendiri ya. Saya minta tim saya buat bikin ABC lah misalnya. Dia bikin sebuah ABC, pas saya lihat hasilnya, saya tahu ini pasti bikin dari ChatGPT. Aduh, Pasti, saya yakin. Tep- Tapi sebenarnya pertanyaannya, problem nggak? Sebenarnya nggak menurut saya. Sama itu benar isinya. Tapi kadang-kadang orang orang itu suka lupa. Jadi saat dia udah bikin ChatGPT copy paste, saat saya tanya-tanya dia nggak ngerti. oh, Nah, sebenarnya konsep utamanya menurut saya ChatGPT itu kayak kuli menurut saya. Kita itu tetap harus jadi mandornya. Kamu harus gini gini gini, tapi endingnya saya harus QC lagi, QC quality control. Kita harus baca lagi apakah yang dia kerjain itu benar nggak? Dia masang batu batanya benar nggak kalau beli gitu. oh iya betul. Dan dan tapi mandor itu nggak bisa kalau misalnya dia nggak ngerti gimana cara masang bata, terus dikasih bata, cara bata gitu tutup, ya dia nggak bisa bilang ini bagus atau jelek. Jadi sebenarnya menurut saya kalau misalnya kita mau bikin digital produk, kita tuh harus ngerti banget dulu tentang produknya. Dan endingnya dibantuin sama ChatGPT nggak masalah gitu. Jadi ChatGPT cuma jadi bahasanya apa ya? Ya kuli sih menurut saya sih. Saya pun bikin website juga kadang begitu. Saya bikin website nih, kita butuh copywritingnya apa? Saya minta inspirasi di ChatGPT itu nggak apa-apa banget. Bahkan kadang saya minta tolong bikinin bahasa apa sih? Gambaran kasar bolehnya gitu. Di bagian atas akan ada apa, bawahnya ada apa, itu dia bisa juga ChatGPT. Memanfaatkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai bergantung sama itu dan kita jadi kasarnya bodoh dan cuman cuman copy paste doang tanpa ngerti ini tuh isi apa salah menurut saya. Iya, yang bisa dibilang kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita bikin di ChatGPT gitu ya, maksudnya Mas. Ya, betul. Oke. Pertanyaan kedua nih, Mas Sam. Jadi kalau karena kita hidup di dunia konten kreator, menurut Mas Sam seberapa penting sih seorang konten kreator ini juga menguasai IT gitu, bidang IT? Konten kreatornya di bidang apa? Kayak Konten kreator di bidang periklanan. perikanan tuh berarti digital marketing maksudnya atau gimana? Iya, Oke, ini harus digital ya. Mm-mm. digital marketing ya. Digital marketing tuh maksudnya berarti udah pakai Facebook Ads gitu-gitu atau gimana maksudnya? Iya, jadi apa kayak kita mau jualan dan segala macam, tapi kadang kita IT-nya itu masih gak paham gitu. Oke, sebenarnya menurut saya bidang IT itu bukan sesuatu yang benar-benar krusial dibutuhkan buat bisnis. Memang krusial, sorry, memang krusial. Tapi maksudnya kita nggak butuh sampai benar-benar dalam ilmunya. Kalau kita sampai benar-benar dalam, menurut saya rugi, rugi secara bisnis ya. Kalau kita ngomong bisnis, bisnisnya baiknya mengerti itu basicnya doang. Kita ngerti, oh ya kita tahu nih IT kita di bisnis ini kita butuh sistem ERP misalnya. Tapi Oke. apakah sistem ERP gimana buatnya atau kita butuh website gimana buatnya kita nggak terlalu butuh itu komunikasi segi bisnisnya. Tapi kita butuh ngerti banget kenapa sih kita butuh website, kenapa kita butuh sistem ERP gitu. Tapi kalau udah mulai ke pembuatannya, menurut saya sih nggak butuh sih. Kalau menurut saya sampai ke situ ya. Kalau dari arah konten kreator atau ke arah bisnis lain, Oke. Karena bisa di itu ya, kayak kayak beli atau apa gitu ya, bisa bisa gitu dibilang ya. iya, betul. Dan Oh, menurut saya mungkin learning curve ya bahasanya. Jadi mungkin kita tuh akan belajar banyaknya di depan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin website dan kita mau belajar sendiri, menurut saya sih terlalu capek di depannya. Kalau cuma buat usaha usaha sendiri sekali pakai doang gitu. Kalau misalnya kita mau pakai ini berulang-ulang ya boleh lah gitu. oke, pertanyaan terakhir nih Mas Sam. Jadi kalau tadi Mas Sam sudah jelasin panjang lebar tentang peluang karir IT, dunia bidang IT ini Mas Sam ya. Tapi kenapa ini kalau orang awam ya
kebanyakan nih apa nih yang salah gitu? Apa yang salah fresh graduate dari lulusan IT kebanyakan itu paling mentok biasanya itu bekerjanya di TU sekolah. Oh, gitu ya. Iya, itu yang saya tahu soalnya Mas Tem gitu. Jadi tadi Mas Tem yang ada karir-karir yang bagus-bagus tadi, saya juga Hmm. apa screenshot tadi. Ini karir apa gitu ya. Jadi alam banget nih Mas Tem, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi, jadi soalnya kalau di lingkungan saya lulusan IT itu kerjanya dia melamarnya jadi TU sekolah itu. Itu apa yang salah di mindset mereka gitu? Oke, mungkin pertama saya nggak tahu itu lulusan mana gitu ya. Tapi dan IT itu IT apa. Jadi kadang juga mungkin orang bisa jadi salah juga. IT itu juga banyak sekali percabangannya lah. Ada ke computer science. Computer science itu berarti kita belajar tentang algoritma atau problem solving skill gitu ya. Terus ada juga tentang misalnya pembuatan sistem informasi atau sistem ERP. Ada juga yang ke bagian data science. Jadi memang bidang-bidang IT itu luas banget. IT itu mau cakupan besarnya gitu ya. Jadi kalau tadi kayak ada cerita ada teman lulusan IT, ya pertama saya butuh tahunya lulusan IT-nya di mana dulu nih, ya kan? Oke. Jadi, tapi yang kedua, tapi kalau misalnya tadi saya juga bilang kan, saya lulusan IT itu cuma 10%, kurang dari 10% yang memang kerjanya di IT lagi, gitu. Iya Nah, tapi betul. gini, menurut saya IT atau IT itu bisa dibilang ilmu yang cukup sulit, benar-benar mengandalkan otak otak kiri ya, logika berpikir lah. Jadi waktu saya kuliah pun rate dropout itu tinggi banget. Kayaknya bisa berapa ya? Saya nggak tahu puluhan persen lah. 20-30% mungkin yang rate dropout. Itu karena mereka merasa tidak cocok dengan pelajaran IT ini. Karena memang logikanya harus kuat sekali. Jadi tadi mungkin saya cerita tentang kita harus belajar terus, belajar terus, belajar terus sebenarnya. Tapi kalau misalnya logika kita kuat, kita udah bisa problem solvingnya kuat sekali gitu ya. Kita dikasih bahasa pemrograman baru pun kita akan cepat belajarnya. Paling dikasih waktu ya seminggu 2 minggu cukup lah buat belajar bahasa yang baru, dikasih teknologi baru lagi bisa lagi belajar lagi cepat buat basic doang gitu ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah problem solvingnya. Nah, selain itu mungkin bahasa keduanya soft skill lagi yang tadi saya cerita. Mungkin memang IT ini terbiasa di belakang komputer. Jadi mungkin mereka salah merasa bahwa dengan di belakang komputer mereka bisa terima kerja. Padahal sebenarnya nggak bisa begitu gitu. Kita waktu interview itu banyak banget yang gagal karena interviewnya nggak jelas. Mereka ngomong apa nggak tahu, ternyata banyak diemnya, kelihatan malu gitu lah. Mungkin gitu-gitu yang susah. Nah tapi kalau saya lihat lagi, IT itu kan maraknya sebenarnya di Jakarta ya. Jadi Jakarta ini memang perusahaan IT itu banyak banget kalau dibanding kota lain. Jadi kalau misalnya orang Jakarta ini, perusahaan-perusahaan Jakarta ini memang bahasanya apa ya? Mungkin tenaga IT yang dibutuhkan, demand IT itu besar sekali. Tapi kalau di kota-kota lain mungkin nggak sebesar itu. Gitu. Iya, betul, betul. Ya mungkin saya pikir itulah kayak banyak yang salah-salahnya gitu ya. Iya, jadi webinar pada sore hari ini membuka wawasan banget nih teman-teman ya. Oke, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Ini masih ada waktu sebetulnya. Teman-teman bisa raise hand, bisa open mic, bisa langsung tanya juga nih teman-teman seperti yang saya lakukan barusan. Dan ini di kolom chat sudah ada link presensi webinar hari ini teman-teman bisa diisi. Saya tunggu 2 menit ya teman-teman ya. Sudah di-share link presensinya. Jangan lupa mengisi link presensi webinar pada hari ini. Oke. Dan untuk webinar-webinar selanjutnya, teman-teman bisa pantengin terus ya akun Instagram Lentera Wacana dan nibel.sopro karena di sana nanti akan ada konten-konten edukasi dan juga akan ada belajar gratis lagi nih teman-teman ya. Jangan lupa follow dan juga pantengin terus. Teman-teman bisa update story di akun Instagram teman-teman juga. Pada sore hari ini teman-teman sudah mengikuti webinar tentang masa depan dunia IT gitu. Oke, apakah sudah selesai mengisi link presensinya?
Link absensi itu ada di atas, Kak. Kak Rismanto. Kak Rismanto tanya, mohon link absensinya. Link absensi sudah di-share, Kak. Apakah sudah muncul? Kalau di saya sudah muncul. Nah, sudah dikirim kembali link absensinya. Bisa segera diisi ya, teman-teman ya. Setelah ini kita akan ada foto bersama. Dimohon untuk open kameranya, teman-teman. Sama-sama, Kak Rismanto. Oke, baik. Setelah ini bisa open mic, open kamera semua ya, teman-teman ya. Kita akan ada foto bersama dipandu sama Kak Zaki atau saya nih. Nah, bisa open kamera semua, teman-teman. Kira-kira udah selesai isi link presensinya, teman-teman? Oke, foto bersama dipandu oleh Kak Nisa ya, teman-teman ya. Bisa open kamera. Siap ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Yang belum open kamera bisa open sekarang juga. Sekali lagi, Kak Nisa, boleh? Bisa gaya BS teman-teman. Berikan senyuman terbaik. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, terima kasih Kak Nisa. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Saya senang sekali bisa memandu webinar pada sore hari ini kepada Mas Sam. Thank you, terima kasih Thank you juga. untuk insight-nya pada sore hari ini. Semoga bisa berjumpa kembali. Kita tutup ya teman-teman ya. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, Salam terima sukses kasih Kak Ida. ya, salam sukses semuanya.